Ya, selamat pagi menjelang siang. Sudah lama aku tidak nge-vlog ya guys ya. Sebenarnya bikin kayak apa ya, dashcam gitu. Cuman bingung editnya gimana kalau dashcam. Kayak tidak ada yang menarik selama orang di jalan. Jadi hari ini itu 15 Maret 2025. Gimana puasa kalian? Gimana kabar kalian? Puasanya sudah ada bolong kah atau sudah mokal-mokel? Alhamdulillah aku sih masih ya. Alhamdulillah insya Allah penuh. Hari ini baru banget. Kenapa aku started di sini? Karena baru banget perpanjang plat nomor, cuman belum dipasang. Sebenarnya plat nomornya itu untuk April, tapi habisnya tuh pas lagi libur Lebaran, jadi kayak daripada numpuk ya kan, nanti habis Lebaran misalnya, udah sekarang juga, mumpung bisa juga, ya udah gasken. Kalau kalian nanya kenapa di Kawaliaan jauh banget dari Dago gitu ya, eh ternyata daerah rumahku itu masuknya daerah Bandung koridor 2 gitu, atau makanya apa 2 gitu, jadi eh, si perpanjangnya harus di Kewalian sini. Kalau misalnya satu itu di Pajajaran bisa. Nah, Pajajaran itu deket ya. Sudah lah ya. Kali-kali lah muter ya jalan-jalan gitu kan, daripada Dago Pasteur. Kadang muter Setiabudi dikit ya kan. Kita muter-muter jalan-jalan dulu lah. Bensin penuh. Gas kan. Ya, buset, bocah. Tidak pakai helm. Bocah lawan arah. Luar biasa. Aku pertama naik motor tuh SMP. Terus ya motor-motor teman lah ya. Di motor kakak kelas juga pernah. Itu pertama kalinya nyobain kopling. Eh Anehnya gini, jadi aku nyobain tuh dua kan, FU sama Fiction. FU nggak tahu di modif atau gimana, tapi kayak koplingnya tuh eh nggak biasa gitu, jadi kayak mati-mati terus gitu kan. Sedangkan yang Fiction lebih manusiawi gitu, jadi kayak antara si tank cap dan agak lepasnya itu, kalau FU itu kayak deket banget ya, kayak oh bak, mati lagi gitu loh. Eh, itu terus SMP itu kan, SMA bawa motor ke sekolah. Plot twistnya pas SMA adalah awal-awalnya terkenal 86 di net. Nah, ada kan terkenal. Pada suatu hari belum punya SIM, bawa motor lah ke sekolah. Ini jauh dari tiru ya. Belum punya SIM, bawa motor ke sekolah. Ada razianya pas di pintu masuk sekolah. Si aku yang kayak ada netnya kan, ini mah kayaknya bukan razia nih, karena ada net ini kayaknya mau edukasi gitu kan. Ya udahlah lempeng aja kan, ternyata itu razia, dicek surat-surat. Terus ya ditilang lah, slip biru, tim slip biru. Itu ya, pada akhirnya ya punya SIM. Terus ya udah sampai sekarang belum pernah telat untuk perpanjang SIM, karena ya kalian tahu sendiri kalau telat bikin baru ya kan. Itu cerita membawa motor. Kalau untuk motor-motor yang pernah dipakai, bukan dipakai lah ya, dipunya gitu ya,
Zaman dulu itu Astrea awal-awal Honda Astrea, kemudian dilanjut Honda Supra X. Itu Honda Supra X juga gue pernah kayak SD, gue manasin kan, cek nggak nyala, terus kayak masuk gigi dua, terus digas sama gue dalam hati itu kayak kok digas agak kempes ya, ini kan gigi dua ya, terus nggak tahu juga kira deh, no. Tiba-tiba maju terus nabrak tembok rumah. Ya motornya jatuh, untung akunya saya bisa, kata sih lupa, kayak survive lah. Itu Astrea, Supra X. Habis Supra X itu ada Smash, ya Suzuki Smash itu aku yang pakai. Kemudian ayahku ganti ke Vario 125 tahun berapa ya, pokoknya Vario 125 yang baru pertama lah, generasi pertama. Kemudian habis 125 aku ganti ke Honda Blade. Honda semua ya, dipikir-pikir ya. Habis Honda Blade, dia udah habis Honda Blade ini sama Trico. Semoga ada rezeki untuk upgrade ya. Pengennya sih PCX yang Roadsing, tapi ya bismillah. Aduh. Niatnya adalah naik ke 150 karena dua motor sebelum ini, dua motor ya ini dan sebelum ini itu kan 125 gitu kan, ya semoga bisa naik ke 150 atau 160 sekarang mah ya. NMAX 155, PCX 160, ADV juga 160. 150 apa? Vario itu 160. 150 berarti GXX R15 itu kan 150 tuh. Udah ya. MX King itu 160 kalau nggak salah. Supra GTR, Supra tapi GTR disatuin jadi motor. Itu juga 160. Ya koreksi if I'm wrong aja ya. Jadi gitu. Sejarah permotoran milikku. Bukan milikku banget ya. Versi aku, itu benar-benar. Kemudian ini Panther mau isi bensin, berarti kita pepet ke kiri. Ayo bu, kiri bu. Ah elah. Kesabaranku tuh setipis tisu gitu. Kayak awalnya nyantai, tapi kayak tiba-tiba kayak tadi stuck gitu, kayak gaspol kali. Yang setipis itu. Padahal lagi puasa. Ya kalau lagi puasa tisunya yang 3 ply lah ya, yang 3 lapis gitu. Atau nggak tisu apa namanya, tisu dapur gitu loh yang agak tebal kalau lagi puasa. Oh iya, mungkin ada yang nanya ya, kayak kenapa kok tiba-tiba tidak upload gitu kan. Kalau sebelumnya tuh kayak, seminggu sekali nih guys. Pertama, saya tidak kemana-mana, nggak, bukan, jadi kayak jarang lah ya. Terus kan kayak mendekati puasa, jadi ya kita membiasakan diri di rumah. Terus kedua adalah gadget untuk ngeditnya. Jadi PC aku itu agak memberontak. Nggak memberontak sih, emang udah agak tua. Jadi VGA-nya itu bisa dibilang udah lama ya. Antara VGA atau power supply-nya, dia tuh nge-restart sendiri gitu. Kayak si listriknya tiba-tiba nggak connect aja gitu. Ini kayaknya antara power supply atau emang VGA-nya. Terus, iya.
nggak tahu, tiba-tiba aja udah begitu. Kemudian apa namanya tadi bahas apa, PSU atau VGA ya, oke. Ya jadi kalau lagi ngedit, si komputer itu kayak nge-restart sendiri. Sekarang tuh sebenarnya mending kalau nge-restart, dia bisa nge-restart ya. Sebelumnya tuh kalau nge-restart dia kayak ngebooting terus gitu, nggak masuk ke BIOS-nya juga gitu. Makanya ada ini mau di-upload, mau diedit tapi nggak nggak support nih, PC-nya lagi nggak support, jadi kayak udahlah, nggak bikin, nggak nyetok konten juga gitu kan, gitu. Nah sekarang ya bisa dibilang lebih mending lah ya. Kemarin aku udah nyobain ngedit, walaupun pendek cuma 4 menit, ngedit pengawalan ambulan ya 5 menit lah ya, karena dari Pasteur banget terus ke turun flyover sampai ke Pasteur tol gitu, itu doang sih. Ya itu masih kuat lah visinya. Apakah harus dibikin part-part 4 menit 4 menit aku videonya? Enggak ya, semoga kuat juga, masih kuat. Sebenarnya trigger yang bikin kayak dia tiba-tiba ngebooting itu adalah lagi render gue main game. Game simulasi gitu, dan emang game itu agak berat ya. Jadi kayak gue main gamenya doang aja suka kayak FPS-nya drop kalau lagi ngumpul gitu. Nah jadi mungkin dari situ juga masalahnya ya. Tapi lumayan apa ya, kayak self healingnya tuh kayak lumayan, sebulan kali ya gua nggak upload tuh. Nah kita langsung aja. Ada getar. Ini kita sudah hampir masuk Cakup ya, atau masih Arca Manik dulu ya? Arca Manik dulu ya, Arca Manik dulu baru Cakup. Iya, kita bawa kanan. Kalian daripada aku diam-diam, kalian mudik kemana guys? Apakah sebab gue kesel sama kenapa berisik itu sebenarnya. Kita lagi, oke, kalian mudik kemana guys? Sebagai warga Bandung asli atau perantau, apakah mengikuti arus atau melawan arus? Lawan arusnya kayak Jabodetabek gitu kan. Ada tahu yang lawan arus juga mudiknya. Aku tidak mudik. Aku asli Bandung. Nah ini kayaknya si aku itu ada penugasan di akhir, di malam takbiran. Jadi kayaknya kita bikin vlog di malam takbiran menarik juga ya. Walaupun vlognya cuma ke titik A ke titik B. Mungkin ada muternya, mungkin. We don't know. Ya, Allahualam, kita lihat nanti. Ramai ya. Sudah mulai ramai jam segini. Kukira hari Sabtu jam segini tuh kayak masih santai aja gitu. Ternyata tidak. Itu semua hanya ada di imajinasiku saja. Nah ini penjara suka miskin. Lapas suka miskin. Bagus sih kalau dilihat di luar ya. Gak tahu dalamnya, saya tidak pernah masuk. Tidak ada kepentingan saya untuk masuk ke dalam sana. Berarti kita sudah masuk ke daerah Arca Manik. Ini dari udah masuk ke Arca Manik sih. Kita ngomongin apa ya? Mumpung bulan puasa. Ini deh. Makanan top 3, top 3 makanan terbaik di bulan puasa aja. Makanan dan minuman lah ya. Kalau makanan sudah pasti kayaknya kita ambil kiri.
Oke, ada angkot. Makanan itu adalah homemade bala-bala dibuat oleh ibuku pakai bumbu banjur. Jadi ya pakai gula merah gitulah diracik terus ya disiram ke bawahnya. Sedap guys, seger. Kedua, apa ya? Ini agak problematik. Problematik banget gitu. Gue suka pisang hijau. Pisang hijau ya coklat lah ya pasti. Nah, cuman you know what the problem is? Gue kan suka beli itu di dekat Bormadago ya. Sekarang harganya 11.000 tapi porsinya kayak sama aja. Cuman emang coklatnya lekoh sih. Cuman kayak samsak keliling. Biasanya kayak ya itu 11.000 anjir. Kayak tahun lalu tuh kayak masih 9.000 apa 7.000 ya? 9.000 kayaknya. Dari zaman gue beli itu masih 5.000-an satu. Kemudian pernah 7.000 terus naik 7.500. Sekarang 11.000. Inflation is real. Itu nomor 2. Nomor 3, makanan yang baru banget aku cobain itu tauto Pekalongan. Somehow itu seger sih. Gak tahu karena yang bikinnya. Gak tahu emang seperti itu racikannya gitu ya. Ini kayak, seger banget. Sini ada bengkel. Gue lupa lagi. Bengkel buat upgrade kirian. Kayak telat deh ngambil. Terus gue malah ngambil kanan. Kagok. Itu tauto Pekalongan. Nah itu. Jadi si tauto ini, kalau apa ya, deskripsi dari orang Pekalongan aslinya itu, dia itu kayak soto kan. Nah cuman kayak tetap beda gitu sama soto Bandung atau soto Madura gitu, beda gitu. Terus ditambah jeruk nipis. Gila seger coy. Itu pertama kali yang makan tauto. Kalau sebelum makan tuh kayak mampu nggak ya gitu kan. Tapi nggak apa ya, gak nyesel lah gue ngambil. Enak cuy, seger. Jadi gue masuk ke nomor 3. Udah tetap drink. Kalau untuk minuman, gue biasa minum air putih anget sih kalau buka tuh. Terus paling apa ya, bubur lombok kayak gitu kan, itu masuknya ini ya, makanan juga ya. Es kelapa muda alpukat. Nah ayo, itu makanan apa minuman tuh es kelapa muda alpukat tuh? Kalau minuman dia masuk nomor 1 sih. Just nomor 2-nya mungkin es teh manis ya. Nomor 3-nya ya air putih hangat. Saya kalau buka pasti itu dulu. Kalau ngopinya ya nanti aja belakangan. Tuh mobil maju terus gimana? Nggak tahu RHK apa gimana sih? Capek deh. Kita sudah di Cahem, oh my god, tidak kerasa. Tapi perjalanan masih jauh. 20 menit tapi lumayan ya. Hijau. Let's go. Ya lama kali. Karena suka nyebelinnya tuh gitu ya. Udah bukan udah tahu lama, tapi kayak lu tuh udah ngelewatin zebra cross, udah ya makanya ngelewatin batas inilah ya, tapi begitu hijau tuh kayak slow down aja kayak gitu kan, sebel gitu. Kayak lu ngapain harus sampai bablas untuk kalau tahu-taunya emang lambat juga pada akhirnya gitu. It's a little bit annoying for me. Kok bisa? Kok bisa? Ya merah sana, kita hijau. Let's go. Lu paling depan aja kagak lihat lampu isyarat ya. Ya maksud tipis tisu ya kan? Lebih tipis malah kayak daripada tisu.
Setipis Shirota Mustaqim. Enggak deh, dan lebih tebal lah sedikit. Kok dia maju. Ratu kepo. Dikasih ke kiri gak? Apa kita ambil kanan? Ambil kanan. Beruntun tidak untuk ditiru, ini melewati batas marka. Maaf banget nih guys. Oke, kita kembali ke mode Eling mode. Oke, kiri lagi. Dia juga ke kiri guys. Membaca pikiranku. Dari sini tuh, ada sana dulu baru kita. Oke. Pak, bisa Pak maju lagi Pak? Ini batasnya di sini Pak. Kita dulu. Oh, yang di sana. Oke. Kebalik. Sudahlah, tidak apa-apa. Ini tuh kayak banyak gedung-gedung, ada kampus gitu ya. Terus ada perkantoran, tapi kayak jalan-jalan bener-bener bebas hambatan gitu. Jadi kayak mau nyebrang dari sini mau ke sana gitu, ini apa deh? Hotel Pak. Poster ya hotel kan. Lo masuk ke hotel itu kayak nyebrangnya sulit. Tekan kalau misalnya ya ini masih leheng gitu. Masih mending apa namanya? Jadi lupa kan kira-kira leheng. Masih mending lagi nggak se-crowded itu lah ya bisa disebutnya. Ya. Cuman kalau lagi jam-jam pulang ya pulang-pulang atau pergi-pergi gitu ya. Wah. Satpam yang nyebrangin juga kayak harus ekstra kerja. Nah, kita sudah sampai melewati Pusdai. Ini jalur kiri sini ya, yang bisa tembus ke Supratman itu. Itu kalau sore bisa tempat untuk berburu takjil cuy, rame atau takjil mungkin juga tambah baju buat lebaran ya, ada di situ. Bukan aku yang lewat, tapi aku lihat dari IG temanku, situ ramai ternyata. Aku kayaknya belum buat takjil sampai detik ini. Kayak yang aku beli itu karena pulangnya setengah 4 mungkin ya. Jadi feel takjilnya tuh kayak belum kerasa gitu. Pulang menuju lokasi aku beli jajan, terus pulang ke rumah. Sampai rumah setengah 5 tuh kayak orang-orang tuh baru mau mulai war, this is war takjil. But not me. Ay. Apa yang ngerem banget ya tuh. Kiki. Punten Pak, nuhun. Kiki. Di saat dalam hati ada harapan untuk ngawal ambulan, kagak dapet. Padahal jalur itu tuh kalau zaman akhir COVID ya, 2022 itu, aku sebut itu jalur apa? Jalur perjuangan. Karena di tahun itu tuh aku kan pulang tuh ke daerah Margahayu. Nah, aku suka sengaja lewat jalur tadi gitu ke ujung Berung, ke jalan rumah sakit, baru masuk Sesuta. Hampir setiap pulang ada ambulan. Makanya itu aku sebut jalur perjuangan. Bahkan pernah kayak karena ambulannya itu ngarah ke daerah ya mungkin daerah timur ya berarti ya. Ya Cicalengka ke sana. Ya aku sampai ngawalnya itu sampai bundaran Cibiru, lumayan. PR banget, nggak PR sih orang balik ke Margahayu Raya ya, bukan Margahayu Kopo. Gitu. Tapi tadi karena Sabtu sih ya, dan jamnya udah agak siang. Sekarang jam 10.15.
Jadi kayak ya udahlah, memang kalau mobil mau itu kayaknya udah jadwalnya di rumah sakit sih biasanya. Kecuali ada yang benar-benar emergency, atau mungkin janjian sama dokter jam segitu, ya beda cerita itu. Nah, berarti kita harus ke belakang ya kalau begini. Kita mau lurus soalnya. Ini merah berarti kan, lampu yang di sebelah kiri itu merah. Ya kita harus ke belakangnya dah, nggak bisa lagi. Daripada motong ke tengah kan, kayak orang nyebelin gitu kan. Buset, tiba-tiba ada dari kiri. Kampret emang. Masalahnya kayak yang gitu tuh, ada orang yang refleksnya tuh untuk ngikutin gitu. Itu yang buat agak nyebelin tuh. Takutnya kalau emang ada yang ngikutin gitu kan, ya jadinya malah kena ke gue. Udah maju, ya, oh ya maju. Pas dia lewat bisa, yang belakangnya kemungkinan nggak lewat gitu. Gian masih merah udah maju. Oh my god. Udah. Nggak, kalau tahu ya, itu yang ditutup sama kertas tuh sepeda dilarang naik, dan itu ada sepeda naik, dan sering ada sepeda naik. Bahkan sepeda aja nggak boleh, suka naik tuh orang jalan kaki gitu. Like damn, emang sih kalau nggak naik ke situ muternya lumayan, but damn gitu kan. Sudah lah ya, tidak munafik, tadi juga aku ngelewatin marka 2, jadi ya kita anggap imbang aja. Let's go. Taman Sari, kalem teh. Ngomong. Mau ngerem mau. Nah ini, sampai detik ini jalan Taman Sari itu hasil dari apa namanya? Waktu penggalian PLN itu masih acak kadut. Kalau yang kecil-kecilnya sih mungkin bagus ya, karena tapi lu lihat deh, sampai dihalangin coba. My God, gitu kan. Hampir sepanjang Taman Sari sampai yang mau belokan ke Dayung Sumbi gitu loh. Nggak tahu kenapa. Tuh, penjulan. Tuh, itu juga tuh. Jadi setiap mau si manhole-nya itu, jalannya pasti rusak gitu kan. Kayak why? Mungkin kalau ada yang bagus ya satu dua doang, tapi why gitu kan? Kenapa tidak bisa dibikin serata mungkin? Karena jadinya mobil-mobil lebih ke kanan, motor-motor juga ya kayak gini, ngerem pol untuk, bukan karena aku tadi ngebut ya, tapi ya motor kan biasa di kiri, dia ke kanan menyebabkan mobil untuk ngerem, jadi mengurangi percepatan. Anjay, sih paling percepatan gitu loh. Kalau malam apalagi kehabok lah, udah ada pernah kan ada yang jatuh, pasti pernah tuh kan. Rusak kali boy. Taman Sari nih bos. Ya, mau gimana lagi ya. Ya, kita sudah bawa sampai, enggak sih, masih ada 1 kilo lagi kayaknya, pas 1,5 ya mobil. Ih, Mazda bos. Ini dia bawa polish, Harley Davidson polish, kan? Ada tukan apa ya, tukan.
Kayaknya sampai sini aja lah ya. Aku sudah tidak tahu apa yang mau dibahas. Keresahanku sepertinya sudah keluar semua. Keresahan tidak ngevlog. Ya, kita selesaikan aja di sini karena ya habis dari lokasi belanja kita pulang. Kita doang sih. Oke, see you on the next video. Jangan lupa like, komen, subscribe. Ya nggak komen nggak apa-apa. Yang penting like sama subscribe. Tonton dari awal sampai akhir biar cepat monetize. Aku Azmi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit edisional. BP di situ rame kayaknya ya antara kecewa dengan si merah. Kedua, kalau ke atas itu kejauhan pom bensinnya dan di sebelah kanan. Ketiga, kalau sebelum itu kan bisa ya yang dari DU sama Dago itu ada si apa namanya? Si pom bensin itu ada Dago sama DU si merah. Namun kalau yang dari arah Setiabudi gak ada. Terakhiran itu di Setiabudi yang depan Toyota. Apalagi kalau dari Cimbelut gak ada sama sekali. Gitu. Mungkin Cimbelut muter ke bawah, isi bensin dulu ke atas sini. Nah, begitu caranya. Tengah yang muter ke Tubagus ya bisa lah, bebas lah. Pokoknya gitulah. Begitu. Dah, terima kasih.